info dari teman yang sebelumnya pernah bekerja di kantor pusat Shopee Jakarta dan sekarang sudah habis masa kontrak kerjanya. Nah, beliau sedikit menjelaskan perihal suspend dan peringatan atribut. Ini poinnya gede loh, poinnya gede dari 75 sampai 100, data 100 gitu, bisa 110, 120 kayak gitu teman-teman. Ini poinnya gede. Jadinya kalau emang teman-teman berasa gua nggak make nih, harus banding teman-teman. Sebelum Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam ganti. Ini rekor ngebit gue paling jauh di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. tetap sabar yang tutur. Salam garpu sendok. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam garpu sendok, salam gar sender. Nah teman-teman, nih lagi rame sini, lagi rame. Ngelanjutin vlog yang kemarin nih, yang badai suspend bersama Bung Olan. Nah, ini gue juga dapat screenshotan screenshotan dari dia nih. Nih, screenshotannya gue share aja di sini ya. Kita bacain dulu bareng-bareng teman-teman. Nanti kita bahas teman-teman. Sorry nih, di luar hujan, soalnya hujan banget, hujan angin kenceng, jadinya gue lagi nggak ngebit dulu teman-teman, dan ini baru reda nih, kebetulan baru reda. Tapi gue hari ini banyak banget cincongnya. Hari ini gue tadi ngebit di Migacoan, ada vlognya nanti di Migacoan, gacoan di Depok teman-teman, yang rame terlaris di Depok. Nah ini gue bacain aja teman-teman ya, info dari teman yang sebelumnya pernah bekerja di kantor pusat Shopee Jakarta dan sekarang sudah habis masa kontrak kerjanya. Nah, beliau sedikit menjelaskan perihal suspend dan peringatan atribut. Nah, berarti resignnya baru-baru ini dong nih. Nah, ini menarik nih. Selama ini bagian penanganan driver telah banyak menampung laporan bahwasannya banyak sekali driver menggunakan fake GPS dan lain-lain. Dan masalah driver tidak menggunakan atribut dalam waktu mengantar pesanan. Dengan sebagian besar karyawan baru dalam kurung IT. Dengan sebagian besar karyawan baru IT di bagian penanganan driver, maka mereka ditargetkan agar dapat mendeteksi pengguna fake GPS. Update versi yang cepat untuk mengembangkan pendeteksian fake GPS mood dan lain-lain. Dan untuk atribut, acuan mereka lihat dari Vermuk. Bukan Vermuk, sorry, deklarasi ya, bukan Vermuk, deklarasi. Kenapa bukan Vermuk? Karena kalau nama Vermuk aja verifikasi muka, berarti kan yang dideteksi muka, tapi ini verifikasi atribut. Nah, itu teman-teman. Soalnya nggak ada contrengan akun ini, muka Anda adalah muka pemilik akun, tidak ada itu. Jadi ya, gue tetap menyebutnya deklarasi, bukan Vermuk. Deklarasi atribut, terus mana lagi, sampai mana tuh tadi? Nah, tidak hanya itu, bagian pemasaran juga dituntut untuk meningkatkan penjualan atribut. Nah, soal penjualan atribut itu emang kayaknya, soalnya ada sekarang tuh ada ada rompi, ada atribut-atribut yang baru, bisa nyicil jas hujan, bisa nyicil DP 1000. Nanti juga ada vlog ya teman-teman, gua nyicil atribut ngambil atribut di SDC teman-teman, SDC Depok. Nanti ada vlognya. Ini kita ngebahas yang ini dulu. Penjualan atribut, sehingga ada indikasi juga bahwa peringatan untuk driver yang menggunakan atribut tetap dikenakan sanksi random notif. Nah, ini random notif menarik nih, soalnya nih ntar kita bahas yang random notif ini. Yang menjadi sorotan utama para karyawan IT Shopee adalah pengguna fake GPS dan lain-lain. Hal ini juga serupa dengan cara mereka memberi sanksi pada pelanggaran atribut random notif. Nah, pantesan kalau gue dapat laporan juga sih ya, dari Instagram, dari YouTube, Bang, gue nggak salah apa-apa kena notif nih. Nah, ini nanti kita bahas. Gue bacain dulu. Tema besar bagian penanganan driver berlaku untuk seluruh mitra driver Shopee Food Indonesia. Beliau juga mengatakan bahwa poin pelanggaran akan tetap terus diberikan, entah secara acak maupun dari laporan konsumen hingga pemutusan mitra. Waduh. Ngeri kalau pemutusan mitra teman-teman. Jika poin mencapai batas maksimal, setahu gue 150 ya batas maksimalnya ya. Baik untuk pengguna fake GPS atau mood dan lain-lain.
Dan pengguna aplikasi Ori Play Store tidak ada jaminannya bahwa akunnya aman dari sanksi. Nah, ini salah satu broadcastan message ya teman-teman ya, yang ada di grup Shopee Surabaya dan sekitar teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu nih teman-teman nih. Soal suspend dan peringatan atribut selama ini bagaimana? Kalau suspend yang bisa dilihat teman-teman di vlog gua sama Bung Olan nih, itu emang udah banyak di lapangan, udah banyak yang ke tag dan dikenakan sanksi dan poin gitu teman-teman. Nah, soal itulah ya, itu soal Vega Plus emang bener, kalau menurut gue ya bener adanya itu lagi banyak yang ke detect soal suspend PGPS yang 150 yang disuspend 7 hari, ada juga yang K11. Cuman kayak yang K11 nih bakalan gua cari tahu teman-teman, apa ini K11 nih? Apa ada yang udah tahu? Kalau ada yang udah tahu boleh ditulis kolom komentar detailnya ya, maksud gua detailnya K11 itu kena poin atau enggak gitu kan? Kena poin kah, dan itu pelanggaran aplikasi tambah soalnya nggak bisa login K11 gitu teman-teman. Terus masalah driver tidak menggunakan atribut dalam waktu mengantar pesanan. Nah, jadinya emang di sini ada ini nih, Shopee tuh lagi gencar ini atribut istilahnya lah dari pemasaran yang kalau yang kayak kita ambil logis saja. Gua nggak bisa bilang ini bener valid atau gimana teman-teman ya. Tapi kita sama-sama menganalisa yang ada di lapangan, yang ada di sekitar kita gitu teman-teman. Kalau misalnya emang pemasaran Shopee untuk atribut itu menurut gua ya emang lagi gencar gitu teman-teman, lagi gencar karena ada jual DP atribut cuma 1% bagi yang udah mitra nih. Bagi yang udah mitra cuma 1.000 rupiah DP jaket, DP jas hujan sama DP kaos gitu, itu 1.000 teman-teman. Nah, itu emang agak peningkatan penjualan. Nah, sama ini update versi yang cepat untuk mengembangkan pendeteksian fake GPS dan mood. Emang ini update versi cepet banget teman-teman. Sebulan ini bisa 3 kali ya, dalam jangka waktu 30 hari terakhir ya teman-teman. Itu bisa 3 kali update versi teman-teman. Itu dia nih. Mungkin juga sih emang mungkin update versi ini logis. Update versi yang cepat untuk mengembangkan pendeteksi fake GPS dan mood dan lain-lain, ini logis menurut gue ya, logis. Update versi cepat jadinya yang mood agak kebingungan nih, nggak bisa update atau pakai versi yang lama atau kayak gimana. Itu dia teman-teman. Nah, terus untuk acuan atribut mereka melihat dari Permuk. Nah, itu tapi di sini yang ada statement driver menggunakan atribut tetap dikenakan sanksi random notif. Nah, kalau sanksi gua kemarin nggak bilang sanksi teman-teman ya, karena emang belum ada notif sanksi gitu, karena notif peringatan doang nih. Tapi bagi teman-teman yang udah kena notif sanksi tapi ngerasa atribut, saran gua banding teman-teman, banding ding. Karena apa? Karena poin itu lo nabung teman-teman, nabung poin lama-lama selama 3 bulan tuh poin akan ngumpul terus kalau misalnya notifnya atau poinnya dibiarinin aja. Jadi selama ada masa waktu pengajuan banding itu dibanding aja teman-teman. Jadi kalau misalnya sama yang random notif juga soal pengguna GPS atau mood kena random notif juga, kena random ke detect juga. Nah, ini pembahasan utamanya gue nih. Itu tetap harus banding teman-teman. Jadi ya teman-teman kan misalnya ini khusus yang ngerasa ngerasa yang nggak menggunakan ya, yang ngerasa nggak menggunakan aplikasi macam-macam, tapi terkena suspend atau terkena notif atau poin gitu teman-teman. Itu gue saranin ajukan banding. Karena apa? Kalau misalnya ini poinnya gede loh, poinnya gede dari 75 sampai 100, data 100 gitu, bisa 110, 120 kayak gitu teman-teman. Ini poinnya gede, jadinya kalau emang teman-teman berasa gua nggak make nih, harus banding teman-teman. Sebelum kan dikasih waktu tuh, jika ini tidak merasa melakukan itu, silakan banding dalam waktu berapa hari, waktu suspend tuh biasanya tuh. Langsung aja banding teman-teman kalau menurut gua. Jadinya jangan ditunda-tunda, jangan dianggap enteng karena notif ini bakalan akumulasi gitu teman-teman. Jadinya kan gak enak juga kan kalau misalnya
tiba-tiba wah gue kena PM nih, terus yang ditakutin nih, terus baru banding gitu, gue kena PM baru banding. Nah, notif yang kemarin itu yang pertama kena PM itu yang misalnya notif yang pertama nih dapat notif atau kena poin 100 misalnya, dibiarinin aja. Terus yang kedua kena poin 50. Nah, baru banding, udah ke PM baru banding. Takutnya nggak bisa teman-teman, gue cuman bilangin itu aja, takutnya nggak bisa. Kalau emang nggak ngerasa, udah banding aja teman-teman, banding. Itu insya Allah ada kok, diterima kok. Kayak nih teman gue nih, nih gue kasih screenshotannya aja ya. Itu dia udah nabung poin sampai 100 nih teman-teman, sampai 100 poin. Jadi ada notif lagi, dia kena 25 tapi dia banding. Akhirnya 20 apa 25 nih. Itu karena dia nggak bersalah, nggak ngaku bersalah, akhirnya gugur tuh, berhasil, bandingnya berhasil gitu. Nah, kalau misalnya nggak berhasil juga, naik lagi ke SDC teman-teman, datengin SDC, ketemu driver care atau driver center. Bener-bener gua nggak ngerasa bang, di jam mana, coba minta deteksi di sistem gitu, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang HP-nya beli second, gue ingetin ya teman-teman, yang HP-nya beli second boleh dicek lagi tuh HP-nya HP rutan, HP bekas modifan apa enggak, kayak gitu. Dan bagi teman-teman yang install aplikasi penguat sinyal, itu juga harap hati-hati, penguat sinyal, aplikasi-aplikasi macam-macam yang terkait dengan GPS lah, GPS, penguat sinyal segala macam, itu mendingan di-uninstall aja. Di-uninstall aja dulu, kita bener-bener polos dah, nggak ada aplikasi yang macam-macam kayak gitu teman-teman. Yang wifi lah, yang ngorek sinyal, ngorek wifi segala macam kayak gitu teman-teman. Itu sih pembahasan dari gua terkait pengumuman ini bener apa enggak. Kita nyari positifnya aja gitu. Gua nggak bisa bilang ini valid ya, ini bisa jadi nggak valid karena emang analisa orang, bisa jadi analisa orang bukan dari karyawan Shopee yang desain, bukan, analisa orang dibikin statement seperti ini kayak gitu teman-teman. Nah, jadinya yang perlu digarisbawahi ini, kalau yang dapat random notify, nah kalau yang dapat random notify ini kan yang bahaya teman-teman, yang nggak bersalah kena gitu. Jadinya ibarat kata nih, si Shopee lagi nyerok sampah gitu misalnya, tapi yang ikannya juga kena gitu. Nyerok sampah di kolam atau di laut tapi kejaring ikan juga. Nah, itu harus kita banding lah intinya gitu. Gue cuma nginget itu, jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya emang nggak ngerasa bersalah, harus dibanding. Nah, kalau misalnya ngerasa bersalah, ya emang ngerasa bersalah, ya jangan cuman berani teriak-teriak doang di grup nih atau di lain-lain. Wah, apa nih Shopee gua nggak gini. Pas giliran banding dia nggak berani. Nah, kebanyakan kan kayak begitu tuh. Oke teman-teman, itu aja informasi singkat yang bisa gua sampaikan. Jadinya kita hati-hati aja, waspada aja, hati-hati aja. Dan kalau emang kena random notif, kita banding teman-teman. Dan kalau misalnya ini yang mau ngecek poin kita udah berapa dan poin kita kena apa aja, nanti ada vlognya. Gue bikin vlog lagi, itu receh sih vlognya, mungkin gue jadiin short kali ya, nggak video panjang kayak gini. Oke teman-teman, itu aja dulu yang bisa gue sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Sorry nih, gue nggak update banget, nggak update ini notif udah lama nih, udah berapa hari yang lalu gitu. Jadinya ini screenshot udah beberapa hari yang lalu, gue baru bahas sekarang. Oke teman-teman, itu aja dulu yang bisa gue sampaikan. Tetap semangat, bersabar dan bersyukur. Salam garpu sendok, salam gar sender, salam gar spat.